Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, hukum Tuhan dan penghakimannya. Kita adalah narapidana yang belum dijatuhkan hukuman dan sedang menunggu penghakiman terakhir di sorga. Kapan penghakiman terakhir ini akan diputuskan? Di Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ada apa? Penghakiman dan pengadilan sama artinya. Seperti firman ini, manusia ditetapkan untuk mati sekali dan setelah itu mereka harus dihakimi. Karena kita belum dihakimi, kita benar-benar narapidana yang belum dijatuhkan hukumannya. Kita sudah berbuat dosa di sorga, tapi belum dibuktikan apakah kita berdosa dengan sengaja atau tidak sengaja. Haruskah kita dilemparkan ke dalam neraka, atau bisakah kita diampuni dalam kasih karunia Tuhan dan kembali ke kampung halaman rohani kita yang hilang? Kita sedang menunggu keputusan ketika semua tindakan dan perbuatan kita akan diperiksa. Itulah sebabnya Yesus selalu berkata, "Bertobatlah tentang kehidupan kita di bumi ini." Kita harus menjalani kehidupan pertobatan. Di 1 Yohanes pasal 1 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Kita semua adalah orang berdosa dari sorga. Agar seorang yang berdosa bisa mendapatkan hukuman ringan, apa yang harus dilakukannya? Dia harus menjalani pertobatan. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Kamu harus selalu menjalani kehidupan pertobatan karena hari penghakimanmu sudah dekat. Bukankah pertobatan adalah ajaran paling mendasar yang diberitakan Yesus kepada umat manusia? Kita adalah malaikat yang berdosa di sorga. Setelah kita mati, kita akan masuk sorga atau neraka tergantung pada putusan yang akan kita terima. Kita harus mengingat ini. Pengadilan adalah sebuah lembaga yang diadakan di bawah hukum saat seseorang dicurigai sebagai orang yang berbuat kejahatan, bukan? Di dalam Alkitab terdapat banyak kata seperti perintah, hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Mengapa kata-kata ini digunakan berkali-kali dalam Alkitab? Juga kata menghakimi atau mengadili digunakan berkali-kali. Lagi pula, Tuhan menyebut kita sebagai orang berdosa. Semua kata-kata ini merupakan istilah hukum. Oleh karena itu, hari ini marilah kita memikirkan hal ini dengan judul Hukum Tuhan dan Penghakimannya. Mengapa kita harus menaati hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan pada zaman ini? Hari Sabat itu benar, ibadah hari Minggu itu salah. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana yang benar dan salah. Tetapi, kita harus memahami bahwa di dalam semua hukum dan ketetapan dari Perjanjian Baru, kita bisa menemukan kasih karunia Tuhan yang menghapus semua dosa para pendosa yang menunggu untuk menerima hukuman. Melalui Alkitab, Tuhan membuat kita mencari semua ingatan rohani kita yang telah hilang. Pada zaman Roh Kudus, Tuhan menganugerahkan kepada kita hukum perjanjian baru, yaitu kesempatan terakhir bagi kita untuk datang kepadanya dan menerima kasih karunia dan belas kasihannya. Orang yang tidak memahami prinsip rohani ini sering berkata, hanya mereka yang lemah secara emosional percaya kepada Tuhan. Mereka telah menciptakan ilusi dan khayalan dan menyebutnya sebagai agama untuk memiliki beberapa bentuk kenyamanan. Maka penulis kitab Mazmur sudah berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka benar-benar orang-orang bebal. Tuhan berkata, ajarlah seluruh umat manusia hukum perjanjian baru dan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan hukumnya akan dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang sudah bertobat. Pada hari penghakiman, hukum ini adalah patokan terakhir bagi Tuhan untuk menghakimi semua orang dengan berkata, kamu telah bertobat, kamu belum bertobat.
Mari kita baca Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Pasal 20 ayat 12 kita baca. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, bukan? Orang-orang mati berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka sedang menghadapi apa? Mereka dihakimi. Dengan kata lain, mereka diadili, masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 27, kita benar-benar orang berdosa. Orang yang tidak melakukan dosa tidak perlu diadili. Kita adalah orang berdosa baik kita melakukan dosa dengan sengaja atau tidak sengaja. Karena itu, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan yang adalah hakim kita karena mengizinkan kita melihat, mendengar, dan menyadari kebenaran ini dan masuk ke Sion. Kebenaran ini tidak bisa kita pelajari meskipun kita masuk universitas terkenal manapun, bukan? Ayat 14 kita baca. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nama siapa yang tertulis dalam kitab kehidupan? Bukankah mereka yang dibaptis? Ketika kita dibaptis, janji apa yang kita buat dengan Tuhan? Bukankah Anda membuat janji ketika Anda dibaptis? Ketika Anda dibaptis, Anda berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi, dan ajaran siapakah yang akan Anda ikuti? Aku akan menjalani kehidupan pertobatan dengan mematuhi semua ketetapan, peraturan, dan hukum yang telah diperintahkan Tuhan. Ini adalah janji yang kita buat kepada Tuhan melalui baptisan. Kita berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan dipimpin dunia lagi. Saya hanya akan mengikuti ajaran Tuhan. Jika kita melanggar janji ini, maka kita tidak akan bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi, kita harus dengan teguh memegang hukum Tuhan sampai akhir, bukan? Apa yang akan terjadi kepada orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba? Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan adalah orang yang belum bertobat. Kepada mereka diberi banyak kesempatan dan diberitahu berkali-kali, kamu harus percaya kepada Bapa Ansanghong. Kamu harus percaya kepada Ibu Surgawi agar kamu diselamatkan dan dosa-dosamu diampuni. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Hukum Perjanjian Baru berisi janji untuk sepenuhnya menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita memastikan hal ini dengan membaca Yeremia pasal 31 ayat 31. Pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam batin mereka. Tuhan menekankan pentingnya hukumnya. Hukum, orang berdosa, penghakiman, dan hakim. Saudara-saudari,
Ini semua berhubungan dengan kita. Semua ini terkait erat dengan kita, tetapi semua umat manusia tidak mengetahui hal ini. Karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk memberitahu mereka tentang hal ini, bukan? Pergi dan beritahu mereka dengan cepat. Kamu adalah malaikat yang melakukan dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Kamu harus bertobat dan menjalani kehidupan pertobatan melalui hukum perjanjian baru supaya kamu bisa kembali ke rumah sorgawimu. Kalau tidak, kamu akan disiksa dalam api neraka untuk selama-lamanya. Dengan alasan ini, kami datang kepada kamu dan menyampaikan kabar baik. Setelah kamu menerima Injil Perjanjian Baru, kamu akan kembali ke rumah surgawi kekal yang hilang. Saudara-saudari, adakah kabar yang lebih baik daripada kabar ini? Itulah sebabnya Tuhan berjanji untuk memberi kita perjanjian baru. Ayat 33 kita baca. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ini adalah berita yang paling menggembirakan. Walaupun hari penghakiman datang, jika Anda telah menerima janji pengampunan dosa, apakah Anda akan takut dengan hari itu? Kita tidak akan takut dengan hari itu sama sekali, karena kita telah menerima janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni semuanya. Pada hari penghakiman, hakim akan memanggil kita dan menghapus segala dosa kita, sehingga dosa kita akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudari, jika ajaran ini tidak ada hubungannya dengan kita tidak usah mempelajarinya, bukan? Kita melakukan dosa yang tidak terampuni di sorga. Jika begitu, dosa apakah yang tidak bisa diampuni? Apakah dosa mencuri roti karena kelaparan seperti Jan Paljen itu dosa yang pantas dihukum mati? Tidak mungkin. Kita sudah berbuat dosa yang begitu besar yang tidak bisa diampuni dan kemudian kita dicampakkan ke bumi. Namun Tuhan mati di salib sebagai ganti kita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Penyaliban adalah hukuman yang paling berat diberikan kepada narapidana yang melakukan dosa terbesar di Kekaisaran Roma. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada itu. Apa alasan Yesus mati di salib bagi kita, orang-orang berdosa? Yesus tidak melakukan dosa apapun. Jadi, tidak ada alasan bagi Dia untuk digantung di salib. Meskipun begitu, Kristus menerima hukuman yang diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan dosa yang benar-benar tidak bisa diampuni. Penyaliban Kristus menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya dosa-dosa kita, bukan? Kristus disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Ini memiliki makna simbolis. Kita bisa dengan jelas memahami bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah dosa yang paling jahat dan tidak bisa diampuni. Anak-anak sorgawi tidak boleh melupakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita ketika Dia datang ke bumi ini. Hari penghakiman pasti akan datang. Beberapa orang memiliki lebih banyak waktu, sedangkan yang lain memiliki lebih sedikit waktu di dunia ini. Bagaimanapun, hari penghakiman sudah dekat. Tetapi, karena kebanyakan orang belum menerima janji dari Tuhan yang berkata, "Aku akan mengampuni kesalahanmu," mereka merasa cemas setiap hari. Mereka takut mati karena apa yang menunggu mereka sesudah mati. Mereka takut karena penghakiman menunggu mereka. Hari penghakiman akan datang, dan skala dosa mereka sangat besar.
Roh mereka sudah merasa dan menyadari bahwa dosa-dosa mereka tidak akan diampuni. Namun, Tuhan telah memberi kita kebenaran perjanjian baru, dan Dia telah berjanji kepada kita dengan berkata, "Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Karena itu, Dia menyebut hukum itu sebagai perjanjian baru. Tuhan telah berjanji kepada kita. Hakim kita akan berkata, "Aku tidak lagi mengingat dosamu." Saudara-saudari, meskipun kita terus-menerus mempelajari Alkitab, kita akan melakukan kebodohan dengan mudah dan mengabaikan kebenaran perjanjian baru jika kita tidak memahami kehendak Tuhan yang mendalam. Kita harus mengetahui asal kita. Kita harus tahu dari mana kita sudah datang dan kemana kita akan pergi. Kita dilahirkan di bumi ini dan tubuh kita kembali ke tanah ketika kita mati, namun ini bukan akhir dari hidup kita. Hari ini, pikirkan hal ini. Seberapa berhargakah perjanjian baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan Elohim telah mengingatkan kita akan semua kenangan yang telah kita lupakan. Tuhan Elohim menuntun kita untuk tinggal di bawah hukum, peraturan, dan ketetapan dari perjanjian baru. Rasa syukur atas karunia Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu harus melimpah setiap hari, bukan? Oleh karena itu, jika kita melanggar hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan, maka bencana pasti akan menimpa kita. Jika kita gagal mematuhi hukum perjanjian baru, penghakiman terakhir yaitu hukuman neraka kekal akan menunggu kita. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab satu persatu. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat apa? Pembuat kejahatan." Pembuat kejahatan di sini berarti orang yang melanggar hukum Tuhan. Tuhan sudah menetapkan hukum kehidupan, yaitu perjanjian baru, untuk memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia. Tetapi mereka melanggar hukum perjanjian baru itu. Di Alkitab dalam bahasa Inggris tertulis dengan sangat jelas. Pembuat kejahatan di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai orang yang melakukan pelanggaran. Itu juga ditulis dalam versi lain sebagai kamu yang melanggar hukum Tuhan. Orang yang tidak menuruti hukum Tuhan bukanlah orang benar yang telah diampuni Tuhan, tetapi orang yang berbuat jahat. Ketika hakim mengetuk palu 3 kali, keputusan akhir akan dikeluarkan. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Penghakiman seperti apakah ini? Ini bukan penghakiman atas bumi ini, tetapi penghakiman sorga. Tuhan memulihkan semua hukum, ketetapan, dan peraturan dari perjanjian baru yang telah hilang selama 1600 tahun, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan kematian. Saat kita memikirkan kasih karunia Tuhan ini, tidak bisakah kita memahami melalui Alkitab bahwa mereka yang melakukan pelanggaran hukum akan jatuh ke dalam neraka? Itulah sebabnya semua nabi perjanjian lama selalu berbicara dengan kuat. Berpeganglah pada hukum Tuhan, jangan menyimpang dari hukum Tuhan. Kapan saja orang Israel mengabaikan hukum Tuhan, mereka diserang oleh bangsa lain atau bencana dan kutukan menimpa mereka. Tuhan membuat mereka melewati hal-hal ini untuk mengajarkan kita bahwa jika kita tidak menaati hukum kebenaran perjanjian baru, tidak ada cara lain untuk menerima pengampunan dosa secara rohani. Apa yang akan terjadi setelah hakim memberikan keputusan yang terakhir?
Siapapun yang belum menerima janji pengampunan dosa akan dikirim ke neraka. Kristus telah menanggung hukuman penyalipan dan penderitaan di atas salib, bahkan mati di atas salib karena dosa kita. Pikirkan, apa artinya Dia menanggung semua itu karena dosa kita? Hukuman yang diterima Kristus sebagai ganti kita menunjukkan betapa beratnya dosa kita. Ketika kita memikirkan semua hal ini, kita bisa menyadari hukum kebenaran perjanjian baru adalah karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita dan bagian keselamatan yang paling berharga pada zaman ini. Mari kita lihat apa akibat dari orang-orang berdosa rohani yang tidak menaati hukum-hukum Tuhan melalui sejarah perjanjian lama yang merupakan bayangan. Mari kita baca Yeremia pasal 44 ayat 22. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Kapanpun mereka tidak mematuhi hukum kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, mereka menerima bencana, kutukan, dan serangan. Mereka menjalani kehidupan yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Ketika kita melihat akibat ini terjadi berulang kali dalam Perjanjian Lama, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang berdosa rohani yang menunggu penghakiman terakhir. Kita harus bertobat setiap saat dalam hidup kita. Kita harus mencapai pertobatan yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan tidak menempatkan kita di tempat yang tinggi, melainkan menempatkan kita di tempat yang rendah, meskipun Tuhan ingin kita ditinggikan. Dia menyuruh kita untuk saling melayani. Bukankah Tuhan ingin meninggikan anak-anak surgawi? Kita harus memahami sepenuhnya bahwa pasti ada alasan yang tidak terlihat mengapa Tuhan tidak meninggikan anak-anaknya. Mari kita baca pasal 16. Yeremia pasal 16 ayat 10 kita baca. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kita? Apakah kesalahan kita dan apakah dosa yang telah kita lakukan terhadap Tuhan Allah kita? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Siapapun yang tidak menuruti hukum Tuhan adalah orang berdosa. Karena semua yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum Tuhan, mereka menjadi berdosa, bukan? Beberapa orang dijatuhi hukuman mati, dan beberapa orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak seorang pun bisa hidup dengan berbuat dosa. Karena itu, kita berhutang besar kepada Bapa dan Ibu yang telah berkorban untuk kita dan menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Hidup adalah hutang yang harus kita bayar. Namun, Bapa dan Ibu tidak menganggapnya sebagai hutang. Kita sangat bersyukur atas karunia Tuhan yang mengizinkan kita berada dalam kebenaran perjanjian baru yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bukan? Tolong buka 2 Tesalonika pasal 1. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kita pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Injil Yesus berarti hukum perjanjian baru, bukan? Apa yang akan terjadi
pada mereka yang tidak mematuhi hukum perjanjian baru, Tuhan telah memberi semua orang di dunia kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa melalui perjanjian baru. Tetapi orang-orang menolak kesempatan ini, berpaling dari hukum Tuhan, dan tidak menaati Injil. Bagaimana akhir hidup mereka? Tuhan mengizinkan kita untuk memberitakan kesempatan terakhir ini dengan bibir kita. Kita memberitahu semua orang di dunia bahwa jika kita tidak bertobat pada zaman ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Kita memberitakan hari Sabat dan Paskah. Siapa yang menetapkan peraturan-peraturan tersebut? Bukankah peraturan ini ditetapkan oleh Tuhan? Tuhan menetapkan hukum-hukum ini untuk mengampuni dosa kita. Meskipun begitu, manusia tidak menerima kabar ini. Apa yang akan terjadi pada orang-orang ini? Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kita bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara-saudari, kita telah bertemu Bapa Surgawi melalui hukum perjanjian baru. Kita juga telah bertemu Ibu Surgawi Yerusalem baru yang mengumumkan hukum, peraturan, dan ketetapan dari perjanjian baru. Dan kita telah menemukan jalan yang diberkati untuk kembali ke kerajaan sorga melalui ajaran Bapa dan Ibu. Jika kita sepenuhnya memahami bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak akan membenci saudara-saudara kita. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, tidak perlu memberi kita kasih karunia seperti ini. Kita semua memiliki DNA Tuhan di dalam diri kita. Sama seperti Tuhan adalah kasih, kita juga adalah kasih. Kita harus menjadi kasih. Semua anak surgawi harus selalu memperhatikan satu sama lain dan saling mendukung dan mendorong. Kita harus berbagi kasih dengan anggota-anggota keluarga Sion meskipun kita sedikit tidak nyaman. Kita perlu mengetahui situasi rohani kita. Kita perlu mengetahui kedudukan kita sebagai orang berdosa. Tuhan tidak akan lagi mengingat semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di masa lalu. Dia telah menghapus semuanya dari catatan. Dia membuat semua dosa kita hilang. Ketika Dia menghapus semua dosa kita dan menjadikan kita orang biasa secara rohani, bagaimana perasaan Anda? Kita harus berseru, haleluya. Ini akan menjadi hari raya yang paling menggembirakan. Tuhan telah mengajar kita untuk menjalani kehidupan pertobatan. Pertobatan terkandung dalam semua kebenaran dari perjanjian baru. Pertobatan terkandung dalam hukum Tuhan seperti hari Sabat dan hari Paskah. Tuhan menetapkan kebenaran perjanjian baru yang mengandung arti pertobatan. Itulah sebabnya Dia berkata, ajarlah mereka untuk melakukan Injilku, kebenaran perjanjian baru. Saya berharap kita semua akan melakukan yang terbaik untuk membimbing orang lain supaya memelihara kebenaran ini sehingga kita bisa memasuki kerajaan sorga bersama-sama. Saya untuk khotbah ini, terima kasih.